Plywood atau kayu lapis, sering juga disebut triplex atau multiplex, adalah produk hasil hutan olahan kayu yang terdiri dari beberapa lapisan lembaran kayu atau veneer yang direkatkan. Karena fungsinya serbaguna, kuat, mudah dikerjakan, dan punya nilai estetis, plywood sering dipakai dalam pembuatan furniture, eksterior, dan interior bangunan. Sebagai salah satu penghasil plywood terbesar di dunia, Indonesia telah mengekspor plywood ke berbagai negara. Bagaimana Indonesia mampu menghasilkan plywood berkualitas yang diakui dunia? Semuanya berawal dari sini. Plywood terbuat dari bahan baku kayu bulat atau log. Bahan baku plywood di sini menggunakan kayu sengon yang berasal dari beberapa provinsi di Indonesia. Log diseleksi berdasarkan kualitas fisiknya. Tahap ini penting supaya plywood yang dihasilkan berkualitas dan sesuai standar. Setelah log diseleksi, dilakukan pengangkutan bahan baku ke pabrik. Tiba di pabrik, log diukur dan dicatat. Untuk pembuatan plywood, ada dua standar ukuran panjang kayu yang digunakan. 130 cm untuk short core dan 260 cm untuk long core. Log yang sudah diukur tadi diangkut forklift untuk dimasukkan ke mesin rotary. Mesin ini berfungsi untuk mengupas kulit kayu dan mengirisnya menjadi lembaran-lembaran tipis yang disebut veneer. Lembaran veneer dipotong dalam dua mesin rotary berukuran short core dan long core. Veneer yang sudah dipotong harus dikeringkan dulu supaya tingkat kebasahan dan kelembapannya berkurang. Pengeringan dilakukan dengan mesin uap atau dryer. Dengan memasukkan veneer selama kurang lebih 2 menit, sehingga diperoleh pengeringan yang merata. Setelah dikeringkan, veneer melewati proses penyetingan secara manual satu persatu untuk melihat apakah ada yang retak atau celah. Jika ada, retak atau celahnya dilem dengan gum tape untuk menyambung atau menambal veneer yang retak atau cacat. Nah, sekarang saatnya proses perekatan. Veneer dimasukkan ke mesin glue spreader. Glue atau perekatnya dituang dari atas mesin. Mesin semi-manual ini berfungsi menyebar lem perekat ke seluruh permukaan atas dan bawah veneer. Setelah dilem rata, tumpukan veneer masuk ke dalam mesin cold press. Tujuannya untuk memampatkan lem menjadi gel, sehingga akan melengketkan lapisan veneer yang membentuk plywood. Kemudian, veneer langsung dibawa lagi ke mesin hot press. Di sini, tumpukan veneer ditekan dalam suhu dan tekanan tinggi supaya lapisan demi lapisan menempel kuat dan menyatu. Veneer yang sudah menyatu seperti ini disebut dengan core board. Setelah di hot press, core board melalui proses pengecekan kembali secara manual. Mana yang perlu didempul lagi, jangan sampai ada permukaan yang pori-porinya masih besar atau sambungannya belum rata. Selesai didempul, core board dimasukkan ke mesin sander kalibrasi. Di sini, setiap tepi core board dipangkas rata sesuai ukurannya, kemudian diamplas agar permukaannya halus dan ketebalannya sesuai standar. Setelah itu, core board siap ke tahapan akhir, yaitu diberi lapisan. Selesai dilapis, produk kayu olahan plywood telah jadi. Tapi tunggu dulu, plywood yang sudah jadi masih harus diseleksi sekali lagi, agar produk yang keluar benar-benar terjaga kualitasnya. Plywood yang lolos seleksi langsung dikirim ke gudang untuk proses pengemasan. Selesai dikemas, plywood siap dipasarkan ke pasar lokal dan internasional. Tahukah kamu, karena keunggulan kualitas dan kemampuannya menjawab kebutuhan pasar global, Indonesia menjadi salah satu produsen plywood yang terbaik di dunia. Plywood dan veneer panel yang termasuk dalam kategori kode HS 4412 di tahun 2021 mencatatkan kuantitas ekspor lebih dari 2,2 juta ton dengan nilai di atas 2,5 miliar US dollar.
17 provinsi berkontribusi dalam ekspor ini dengan tujuan ekspor ke 31 negara. Wow, hebat ya! Setelah paham cara pembuatan plywood, proses pembuatan produk hasil hutan apa lagi yang ingin kamu ketahui? Tulis di kolom komentar ya!